Halo semuanya, selamat siang. Kita lanjutkan lagi bahasan kita di mata kuliah prinsip perancangan material. Sorry banget, ini uploadnya di mau UTS ya, soalnya banyak kegiatan lainnya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi ini week kedua, dibahas mengenai review on strengthening mechanism yang pertama. Jadi week 2, week 3 itu bahas materi ini. Nah, kalau teman-teman nonton di video sebelumnya, mungkin kan udah dijelasin juga kalau misalnya ada properties atau sifat yang dipengaruhi oleh struktur atau structure sensitive properties. Nah, nanti ada juga yang tidak dipengaruhi. Nanti yang mempengaruhinya adalah dari atomik yang berhubungan dengan komponen penyusun dari material itu. Oke, kalau yang pertama structure sensitive properties ini, yang ini itu. Nah, jadi misalnya microstructure, misalnya grains gitu kan, scale 1 sampai 10 mikrometer. Nah, apa saja yang dipengaruhinya? Ada high cycle fatigue, ada ductility itu berada di sini. Jadi kalau kita atur nanti strukturnya yang di bagian sebelah sini, maka yang ini akan bisa kita tingkatkan propertiesnya. Jadi gitu ya. Jadi kita kita pengen properties apa yang akan ditingkatkan, kita lihat dia masuknya ke scale apa, kemudian dari scale itu, dari misalnya scale-nya itu microstructure ya, dari grains yang kita atur gitu ya. Kemudian ini microstructure-nya lebih kecil lagi di 50 sampai 500 mikrometer. Dendrit sama fasa. Ini mikrometer, oh enggak, ini lebih besar ya berarti 50 sampai 500 mikrometer. Ada dendrit itu kayak apa ya, struktur yang terbentuk habis continuous casting, misalnya pada baja, misalnya slab gitu ya. Kemudian phases, fasa itu adalah dia daerah yang dimana memiliki komposisi dan struktur yang sama kalau pada diagram fasa gitu ya. Apa saja properties yang atau sifat yang dipengaruhinya? Ada yield strength, ada ultimate tensile strength, ada high cycle fatigue, low cycle fatigue, sama ductility. Nah, kalau nanostructure lebih kecil lagi. Apa yang dibahas? Precipitate. Scale-nya 3 sampai 100 nanometer. Kan udah dibahas juga di video sebelumnya. Kalau nanometer itu dua persyaratannya atau dua termnya ya, atau rules-nya. Satu, dia lebih kecil dari 100 nanometer, kemudian dia terjadi diskontinuitas sifat, maksudnya si properties dari bulk dan nanomaterial propertiesnya beda. Nah, kalau dari nanostructure itu apa aja yang dipengaruhi? Yield strength juga dipengaruhi, ultimate tensile strength juga, low cycle fatigue sama ductility. Nah, kemudian ada yang nggak dipengaruhi, ada yang properties atau sifat material itu nggak dipengaruhi oleh strukturnya, disebut structure insensitive properties. Ada dia atomic scale structure, dia jadi membahas dari scale-nya di atomic ya, di 0,1 sampai 10 nanometer ya, atomnya Armstrong ya, 1 kali 10 pangkat min 10. Properties yang dipengaruhi adalah Young modulus E. Jadi kalau untuk mengatur E itu kita nggak bisa atur structure yang lain-lain ya. Yang kita atur adalah komponen penyusun materialnya, atau kayak lebih ke atom-atom apa yang menyusun gitu loh. Ini apa ini? Ini pada gambar tem dilihat like dots itu. Oh, ini dapat dilihat nih. Yang kayak like dots itu, yang dots yang terang ini itu single atom layer dari aluminium. Nah, udah kelihatan, bisa orang melihat atom ya sekarang. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai elastic deformation. Jadi apa yang dimaksud elastic deformation? Ketika kita berikan beban di sini F, dia akan terjadi perubahan panjang, atau ada di sini delta L. Delta L itu, atau misalnya kalau dalam kurva force displacement. Nah, ini kan kayak gini. Nah, ini F. Nah, nanti setiap, atau nanti orang juga ya delta L lah bisa juga gitu kan. Pokoknya nanti dia
perubahan panjang atau L kurang L0 dibagi L0. Nah, ini. Nah, tapi ketika gayanya dia dilepas, maka dia akan kembali lagi bentuknya. Itu berarti dia masih ada di ini, di bagian sini. Dia di elastic zone. Jadi kalau misalnya di sini kita lepas, F-nya masih di bawah yang ini, F elastic. Nah, maka dia masih bisa. Tapi kalau misalnya kita udah sampai sini, udah nggak bisa lagi, udah berubah. Nah, tahu gimana dia mekanisme berubahnya? Dia kita tarik garis sesuai apa namanya? Ini gradien dari si material itu atau ke E-nya gitu. Nah, berarti nanti di sinilah mulainya lagi E-nya. Oke, gitu ya. Itu udah berarti plastic deformation gitu kira-kira. Kalau ini dilihat molekul HCl sebagai anharmonic oscillator yang bervibrasi pada energi level E3 dan E3. D0 is dissociation energy disosiasi di sini. Kemudian kalau R0 itu panjang ikatan, kemudian U adalah energi potensial. Kemudian energi itu diekspresikan sebagai wave number. Kemudian hidrogen chloride, molekul hidrogen klorida di attach to the coordinate system to show bond length change on the curve. Ya, jadi intinya itu kayak suatu apa ya? Jadi intinya kita pengen lihat kayak dia bisa berosilasi. Nah, nanti bentukannya itu kayak si apa namanya? Ini pegas dia gitu ya. Nah, kan kita tahu juga E itu kan H kali V atau Hc per lambda gitu ya. Nah, ini ada hubungan antara wavelength dan frekuensi untuk radiasi elektromagnetik ya. Berarti lambda F sama dengan C. Kalau lambda kita tahu ini dia rumusnya. C itu kecepatan cahaya, ini frekuensi. Nah, kemudian wave number itu 1 per lambda. Oke, kemudian frekuensi satuannya hertz ya. Nah, the wavelength panjang dari red line hydrogen spectrum diperkirakan 656,5 nanometer yang berkorespond dengan atau sama dengan 656 kali 10 ini atau 6 ini atau sekian. Jika dikonversi menjadi hertz atau frekuensi by multiplying the speed of light dibagi kecepatan cahaya, maka akan dihasilkan sekian dia. 4,5 kali 10 pangkat 14 Hz ya. Nah, karena kita udah bisa menyebutkan kayak dia ini berosilasi, nah kita juga bisa misalnya pegaskan F sama dengan K delta X, ya kan? Nah, kita bagi sama-sama dibagi A. Kalau F dibagi A kan kita tahu itu adalah sigma atau kekuatannya. Nah, kemudian di sini kan sebenarnya ada konstanta kan, konstanta pegas kan yang di sini tadi kan. Nah, kemudian delta X dibagi X, ya betul ya. Kemudian K sebenarnya dibagi sesuatu juga. Nah, tapi kan kita nggak tahu nilai K. Nah, kalau misalnya F per A itu sigma, delta X per X itu adalah ini si strainnya itu. Kemudian kan kita tahu sigma sama dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu dikalikan si ini adalah Young modulus berarti kan. Berarti kita tahu bahwasanya hanya yang Young modulus itu atau hanya dipengaruhi oleh ikatan atom-atomnya. Jika ingin mengubah E, maka kita ubah unsur-unsurnya. Karena tadi yang kita ngambil dari konsep di sini udah bisa membuktikan bahwasanya yang Young modulus itu hanya dipengaruhi oleh atom-atomnya itu sendiri gitu ya. Nah, kalau di sini sih ini ada contoh. Jadi kalau misalnya ada repulsive interaction, ada attractive interaction. Kalau repulsive dia tolak menolak, kalau atraktif tarik menarik. Nah, dia seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sama muatannya berdekatan, atau sebenarnya kan di setiap materi itu kan ada muatan positif dan negatifnya. Nah, ketika mereka saling berdekatan, pasti mau nggak mau ada tolak menolak di situ. Ketika jauh ada tarik menarik, itulah intinya ya. Ini dia. Oke.
Oke, kemudian bonding energy and interatomic spacing ya di sini. Ini ada repulsif, dia atraktifnya di sini. Repulsifnya kita anggap positif, attraction di sini. Nah, di sini nilai apa namanya apa ya? Kalau di sini dibilang net energy lah. Jadi kayak udah nggak kalau waktu itu belajar molecular dynamic itu di sini udah nggak kita kita nggak simulasikan lagi. Kita cuma butuh sampai di sini aja gitu ya. Equilibrium spacing that correspondent to the minimum interatomic energy R0 min E0. Oke. Nah, oke, mungkin itu nggak terlalu panjang-panjang. Nah, di sini kita lihat ada beberapa jenis material. Misalnya ini ada metal, ada ceramic and glass, ada polymer, ada semiconductor. Nah, kita lihat kalau metal itu memang dia keseluruhannya ke metalik ya. Kalau ceramic and glass itu dia ionic dan kovalen. Kalau polymers itu lebih ke kovalen dan secondary. Kemudian kalau semiconductor itu dia ke kovalen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada setiap ikatan itu ada binding energinya atau energi ikatan mereka. Yang paling tinggi adalah sebenarnya si kovalen ini. Kemudian yang paling kuat ya mereka berdua ini ya, si kovalen sama si ionic ini. Tapi kemudian disusul oleh metalik, dan yang paling lemah adalah van der Waals atau ini ikatan secondary apa namanya? Sebutannya apa? Secondary ya, atau ikatan sekunder lah gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Ini weak bonding karena kalau dia bentuknya tajam kayak gini dia lebih strong, dia lebih kuat, tapi kalau kayak gini melandai dia lebih lemah gitu ya terhadap jarak ya. Ini masih elastic properties. Kalau misalnya ini ada uji tarik ya, di sini kita sama-sama tensile, kita tarik dua-duanya, kemudian di sini ada namanya gauge length kan. Kemudian kita bisa lihat nih ada binding energy dan binding force ini. Ini repulsion tadi negatif ya. Repulsion itu negatif. Ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif. Nah, kalau kita lihat dia di sini tensile load itu menghasilkan sebenarnya ada K dan E. Tapi ini dia extension ya. Kan biasa kita pakai ini dia si strain-nya gitu. Nah, maka udah disebutkan juga sih di yang sebelumnya bahwasanya interatomic binding energy itu dia pengaruhnya mempengaruhi atom itu mempengaruhi atom itu adalah chemistry-nya apa, penyusunnya apa. Nah, nanti akan pengaruh insensitive structure adalah yang modulus. Sebenarnya satu lagi ada melting point. Nah, ini juga yang si insensitive structure. Kemudian ada coefficient of thermal expansion. Ini menarik ya sebenarnya. Kalau thermal expansion itu sebenarnya gimana ya? Jadi kalau kita berikan panas, maka dia terjadi perpanjangan atau pertambahan, bisa panjang, bisa luas atau volume ya. Kalau misalnya kita susah menjelaskan volume, berarti kita anggap dua dimensi, berarti luas. Nah, coba kita baca di sini, dia thermal expansion is the growth of materials due to increasing vibration leading to larger interatomic distance and increasing vacancy counts for materials in temperature increase. Jadi intinya itu ketika ada energi thermal masuk ke material, maka terjadi vibrasi di material atom-atom materialnya itu terjadi, sehingga menyebabkan ada jarak interatomiknya lebih lebar. Jarak interatomik yang lebar dan meningkatnya vakansi atau kosong di strukturnya itu menyebabkan materi itu bertambah panjang tentunya kan, karena kosong-kosong kan sebenarnya jumlahnya tetap, tapi karena kosong-kosong jadi tambah panjang, dan ini adalah karena di temperatur tadi meningkat gitu ya. Ini mean interatomic distance-nya di sini. Berarti kalau kita lihat ada macam-macam temperatur. Kalau kita lihat rata-rata dapat di situ.
Ini ada delta L per L0, ini adalah koefisien apanya, termalnya. Kemudian T2 kurang T1 ya, ini delta LT-nya. Nah, kemudian kita dapat memahaminya seperti ini. Nah, kalau sesuatu kita sebutkan getas enggaknya itu sebenarnya tergantung kondisinya, ulet dan getas itu. Makanya ini bukan masuk ke atribut materialnya. Jadi bisa kita lakukan, misalnya ini ada platnya awalnya normal kayak gini. Kemudian kita apa ya, anil, kemudian kita tarik. Jadi bentuknya panjang kayak gini. Nah, kemudian bentuk yang panjang ini kita potong lagi yang seukuran sama si dia ini. Dapatlah yang baru ini kan. Nah, yang ini misalnya material A. Material B itu dapat dari material A, tapi bagian yang ini aja, ini B. Nah, ini kita misalnya kita balik, kita tarik. Nah, ini pasti lebih getas karena terjadi di sini udah strain hardening dia di situ kan. Nah, maka sebenarnya kalau sifat ulet dan getas material itu nggak atribut material itu, jadi itu bisa diatur berdasarkan propertiesnya, berdasarkan strukturnya kita bisa atur gitu. Jadi ya atribut lah ya. Jadi kita nggak bisa bilang material, kita nggak bisa ngejudgement material itu ulet dan getas tanpa mengetahui di baliknya itu apa yang sudah dilakukan gitu ya. Oke, di sini ada koefisiennya ya, ada silikon 3,2, alumina 6,7. Kalau dengan satuan yang sama, yang paling besar itu adalah silikon resin ya, sama si epoxy resin. Nah, ini adalah modulus elasticity dibandingkan temperatur untuk tungsten, steel, dan aluminium. Kalau dapat lihat di sini, ini kan kelihatan menurun ya. Ini modulus elastisitasnya di 210 jadi 140 gitu ya. Aluminium juga, tungsten sebenarnya pun juga ya, sebenarnya turun juga. Ini ada dijelaskan awal pole fault, jadi kayak lompat apa ya namanya, yang ini loh, lupa bahasa Indonesianya ini apa ya, pole fault itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada energi kinetik meningkat sampai sini berubah jadi energi potensial. Kemudian di sini energi gravitasi yang bekerja, potensial gravitasi, kemudian kinetik lagi, kemudian ada gravitasi. Ya, ini kan sebenarnya konsep energi tidak dapat tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi dapat diubah bentuk energinya itu kan. Ya udah, sebenarnya itu. Pole fault itu lompat tinggi ya. Nah, waktu awal-awal eranya juga bisa, waktu itu pakai wood di 20, world recall-nya 24, pakai bambu 27, pakai metal cuman 2. Nah, fiberglass sekarang world record-nya di 52. Apalagi sekarang average height-nya itu udah makin meninggi. Jadi ya sebenarnya di sisi olahraga aja itu material sangat kepake ya untuk mendesain dari alatnya itu. Ini pole vault itu performance-nya sekarang udah tinggi ya di sini dia sekarang. Nah, ini balik lagi ke bahasan mengenai jadi kalau kita lihat propertiesnya, dia di scale apa, kemudian itu kita bisa lakukan rekayasa gitu untuk mengatur sifat yang kita inginkan. Misalnya ini friction, wear, corrosion itu di scale ya sekitar sini ya, milimeter sampai mikrometer. Kemudian fatigue dari milimeter ke nanometer. Kemudian ini microstructure, ini property saya lihat sini. Ini atomic nuclei, unforeseen precipitation dan semacamnya. Kalau vakansi ini bentuk cacat pada logam biasanya, ini vakansi kosong. Kalau substitusi, atomnya itu digantikan sama atom lain, tapi ada syaratnya juga terjadi substitusi itu pakai home rotary nanti ya. Nanti dibahas juga ada di materi nanti kita lewati. Ini ada dislocation slip plane-nya itu
ngumpul dia di dislokasi seperti ini. Kemudian ada batas butir, grain boundaries namanya. Nah, ini ada membahas mengenai energi. Kan kalau energi dia bilang apa ya, wavelength jadinya kan. Wavelength itu 1/centimeter ininya, satuannya kan. Nah, jadi kalau misalnya FTIR atau Fourier transform itu, dia kan awalnya kita tahu mengubah waktu jadi hertz, jadi apa namanya, frekuensi gitu. Kemudian apa itu spektro? Spektrum itu adalah spektrum. Jadi kan kalau kita tahu ya, gelombang elektromagnetik di bagian terkecil ada dia cahaya tampak, kemudian di bawah cahaya tampak itu misalnya makin kecil apa namanya, panjang gelombangnya, energi makin tinggi, semakin besar panjang gelombangnya energi makin rendah. Kemudian kalau hubungannya ke material itu apa? Jadi kita bisa masukkan ke XRD, ke FTIR. Nanti kalau misalnya video XRD sama FTIR kayaknya aku masukkan ke playlist aja, jadi nggak usah panjang banget menjelaskan di sini. Tapi intinya kalau di sini kan ini kan FTIR ya. Nah, di sini misalnya 1000 apa ya satuannya. Nah, kalau di sini dia lebih ke senyawa, di sini lebih ke komponen. Makanya kalau di sini kan CC atau OH gitu kan ditemukan. Kemudian chemistry microstructure properties. Oke, ini cukup banyak ya ternyata guys. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan aja. Di sini kita lihat ada properties ya. Jadi chemistry microstructure properties. Kalau dilihat di sini ini ada low carbon steel. Low carbon steel itu ya terdiri dari ferrit dan perlite. Kemudian ada eutectoid sama hypertectoid. Ini berarti ini kan hyper eutectoid, ini eutectoid. Satu lagi apa ya sebutannya? Mungkin teman-teman ingat apa? Nah, aku pun agak lupa, bentar ya. Namanya itu hypoeutectoid. Hypoeutectoid. Nanti aku bahas lebih detail lagi di video setelahnya deh. Nah, sebelum sampai ke properti, komposisi melewati struktur dahulu, kemudian masuk ke sifat mekaniknya. Ini ada beberapa term yang harus dihafal juga. Kalau di sini adalah ferrit, alpha itu ferrit, kemudian gamma itu austenite, kemudian delta itu ya delta gitu. Kemudian ada Fe3C, ada cementite, ada peritectic reaction, eutectic reaction, ada eutectoid reaction, ya seperti ini. Yang paling penting sih kalau lambang-lambang ini sih, soalnya nanti biasa digambar dia apa nggak misalnya nggak disebut ferrit tapi alpha gitu kan. Kalau nggak tahu apa itu kan susah juga gitu. Dilihat kalau dengan meningkatnya komposisi karbon hingga di sini 1% karbonnya, maka meningkatkan ini tensile-nya juga meningkat, kekerasannya meningkat, yield strength-nya juga meningkat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kita ambil contohnya di 0,5% karbon, ya di sini proses thermal dan heat treatment terjadi di sini, di mana dapat kita tingkatkan dia gitu. Apa namanya? Brittle hardness-nya contohnya seperti itu. Dengan komposisi yang sama, properties beda-beda bisa tergantung dari strukturnya apa gitu. Apakah strukturnya adakah nanti bainite atau martensite atau ke ferrit saja gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini batas dari hypo ya sebenarnya. Kalau batas dari hypereutectoid itu dia di 2,14 sebenarnya, 2,14% karbon. Tapi ada nanti yang lebih bagus lagi deh, jangan yang itu. Nah, di sini kalau dilihat martensite memang kekerasannya sangat tinggi, ini fine perlite. Jadi kita dapat menentukan komposisi kimia apa, kemudian kita lakukan proses. Nanti dari proses itu akan mempengaruhi strukturnya. Struktur itu akan mempengaruhi sifat mekanik yang kita harapkan. Jadi kita tahu apa yang mau kita lakukan, komposisi kimianya apa, kemudian kita lanjutkan dengan proses. Itulah makanya di video sebelumnya orang-orang dapat menemukan material dengan ini banyak banget ya alloyingnya, yang kekuatannya itu atau
modulusnya itu modulus yang itu mendekati bone, jadi nanti tidak terjadi nanti masalah yang tulang kropos gara-gara tulang yang asli nggak menerima beban karena diterima oleh si material penggantinya, dan nggak boleh sebenarnya ya. Ini ada engineering strain, ada engineering stress, kemudian ini originalnya ini, yang B itu short pinning. Kita lihat sebenarnya kalau dari sininya nggak ada perbedaan untuk proses si misalnya dilakukan tensile strength. Tapi kalau terjadi short pinning gitu ya, untuk number of cycle fatigue, nilai N-nya itu meningkat. Dilihat kalau yang short pinning itu berada jauh di atasnya gitu. Nah, ya misalnya short pinning itu ditembakkan dengan bola-bola bisa dari tungsten baja. Dengan proses ini dapat meningkatkan ketahanan fatigue tanpa meningkatkan tensile-nya dengan surface treatment saja. Jadi mungkin kita nggak pengen sebenarnya meningkatkan tensile ya, tapi pengen meningkatkan ketahanan fatigue-nya ya, cukup surface treatment saja gitu. Jadi tergantung kebutuhan, nanti kita bisa carikan solusinya dari mungkin komposisi, terus prosesnya apa, dan kita tahu nanti strukturnya apa gitu ya. Ya ini yang tadi ya udah dijelaskan juga sebelumnya. Misalnya untuk Rolls Royce itu pengen dia material kuat, ringan, tapi dan juga tahan temperatur tinggi. Kalau dipakai di titanium ini sayang karena di sini tiba-tiba ngedrop dia kekuatannya. Karena jadi dia nggak dapat dipakai pada temperatur tinggi karena properties mekaniknya menurun. Maka disebut ada paduan baru nickel alloy atau super alloy yang dia memang kekuatan awalnya itu nggak sekuat si titanium, tetapi dia pada temperatur tinggi dia tetap stabil kekuatan yang nggak menurun seperti itu. Ini tadi yang short pinning tadi ya, ditembakkan dengan bola-bola ini akan menciptakan nanti ada tekanan beban sisa, tekanan beban sisa atau ya, jadi bukan tensile ya, tapi compression. Nah nanti akan mempengaruhi fatigue-nya, ketahanan fatigue-nya. Nah kalau teman-teman tertarik pengen tahu lebih lanjut yang ini, ada aku videonya di surface treatment. Nah lihat aja di playlistnya ya, kalau mau lebih lengkap full ya. Mungkin itu aja sih kayaknya. Ini kita lihat balik ini tetrahedron dari material science engineering. Jadi oke, mungkin lanjut ada dikit ya, teknologi recycle baja pada saat ini udah 80%, kita pakai yang recycle aja, cuma 20% kita masuk dari mineralnya. Kemudian dapat dengan mudah merecycle baja, dapat menghilangkan inklusi, logam yang telah melting dapat ditambahkan paduan-paduan baru. Jadi ya mantap sih recycle logam. Kalau plastik kan nggak bisa, downgrade dia ya. Nah kalau logam nggak, malah makin bagus ya. Jadi logam lebih kuat karena dislokasi ataupun strukturnya. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.